bersama Sevi di podcast Vicky Photos dan juga bintang tamu Sevi yang super duper spesial bersama Mbak Gegen. Halo Sevi. Halo Mbak Gegen. Di episode kali ini kita bakal ngomongin peluang campaign brand auto viral nih Mbak. Nah tapi ya Mbak, setelah aku baca-baca nih, ternyata tuh kata viral tuh ada asal-usulnya loh. Jadi kata viral itu awalnya dari kata virus yang artinya menyebar luas. Jadi kalau misalkan kamu terpapar suatu hal yang awalnya kamu nggak tahu, terus kamu jadi tahu. Misalkan Mbak Gegen sekarang kalau misalkan beli skincare, yang dilihat apa? Ingredientsnya. Ingredients kan? Bener. Dulu orang beli skincare, yang penting tuh mencerahkan, yang penting membersihkan gitu kan, kulit cerah, udah gitu doang. Ya. Cocok pakai udah selesai. Sekarang orang kalau beli skincare dilihat niacinamide-nya berapa persen, niacinamide-nya ini juga bisa dipakai berapa kali seminggu, bolehkah tiap hari. Jadi sampai sedetail itu. Awalnya kan dulu kita nggak tahu kita harus beli skincare itu ada niacinamide-nya. Sampai sekarang kita harus tahu komposisinya tuh ada apa aja. Jadi kata niacinamide ini lama-lama viral dan semua orang akan ngomongin itu di skincare, walaupun kayak di konten reels gitu atau sekadar podcast atau sekadar sharing tentang nanya-nanya skincare, pasti orang lama-lama akan notice niacinamide itu penting gitu kan. Gue ingat banget ya dari niacinamide itu 3 kali. Sekarang udah 10 kali, Chef. 10 kali niacinamide. Ya, jadi gue ngerasa yang 3 kali kayaknya gak works deh. Jadi kayak semakin banyak kandungan itu tuh gue ngerasa itu makin efek ke muka gue gitu. Padahal ya itu kan cuman sebenarnya kayak label yang diangkat mereka ya. Kita juga gak tahu sebenarnya gue tuh cocoknya yang di berapa sih gitu. Tapi itu jadi apa ya, parameter orang kalau mau beli skincare nggak cuma putih, tapi kandungan-kandungan itu tadi ya. Nah makanya niacinamide ini sekarang penting. Itulah efek dari viral gitu. Dan juga brand-brand juga jadi pengen ada punya kandungan. Iya. Semua parah sih. Semua brand juga jadi pengen punya kandungan niacinamide itu karena viral itu ngasih dampak yang besar banget gitu kan buat si brand itu sendiri. Benar. Tapi ya Mbak Gegen kan seorang tim BD nih. Pernah gak sih punya klien atau ketemu klien yang mintanya tuh langsung state gue mau viral gitu? Mau viral ya? Sering banget. Sering banget sih. Jadi kayak brand itu ngerasa gue kalau viral itu gue pasti sukses gitu. Jadi itu tuh salah satu parameter yang klien tuh mau ketika campaignnya jalan. Padahal kan sebenarnya nggak bisa kita ukur ya. Gitu, dan banyak faktornya lah gitu. Oke, tapi Mbak Gegen terakhir buka sosmed ngelihat campaign viral itu campaign apa? Kalau gue sebagai user, gue ngerasa itu ada salah satu brand yang kasih solusi nih buat gue. Jadi brand ini menjawab permasalahan gue. Adalah salah satu brand skincare yang dia tuh buat maskernya itu tapi dari stick. Lo tau gak? Kalau lo mau maskeran kan biasanya males ya. Kayak lo racik lagi atau lo peel off, angkat-angkat segala macem gitu. Ini stick, jadi gue tinggal pakai. Kayak effortless banget, tapi gue bisa maskeran setiap hari gitu. Jadi gue ngelihat review kontennya di TikTok, terus gue beli. Oke, padahal menyelesaikan masalah kita ya, jadinya Mbak Gegen sampai beli gitu kan. Betul. Tapi menurut Mbak Gegen ya, ada nggak sih Mbak indikator untuk viral atau rumusnya? Oke, gue disclaimer ya, gue bukan lulusan Viral Academy. Gue juga bukan sebagai tim kreatif, tapi dari experience gue sebenarnya yang gue lihat adalah kalau misalkan kita mau viral itu sebenarnya itu bisa di-create sih, Chef. Tapi ada faktor-faktor nih yang mendukung. Yang pertama adalah produk pastinya. Produk itu biasanya kan mereka udah punya USP. Nah, USP-nya itu harus differ nih dari yang lain. Walaupun kita ngomongin tadi ya kayak Cinnamide, tapi sebenarnya ada satu yang membedakan dia dengan Cinnamide yang lain gitu. Kalau nggak kan bakalan sama-sama aja kan gitu. Yang kedua adalah message. Nah, what to say. Jadi message ini sebenarnya gimana kita mengkomunikasikan dari si USP tadi. Parameternya adalah 4 gitu. Nah, yang ketiga adalah si crafting. Nah, ini adalah sebenarnya urusan tim kreatif kita ya. Tim kreatif dan tim strategik itu harus bisa crafting message-nya itu. Jadi how to say-nya itu sebenarnya adalah gimana konten itu relevan dengan audiens. Jadi sebenarnya audiens itu ngerasa ada urgensi agar mereka bisa nge-share konten ini kepada orang lain gitu. Jadi relevansi konten yang di crafting itu bisa emosional ya. Jadi kayak bisa konten-konten video yang buat lo bisa nangis atau buat lo ketawa gitu. Itu penting banget. Parameternya adalah magic. Jadi itu tuh adalah faktor
tim agency lah untuk nge-crafting itu. Terakhir itu adalah medium. Jadi kalau lo udah punya produk bagus, terus craftingnya bagus, nah lo mau nyampein ini ke siapa? Jadi mediumnya ini adalah medianya untuk deliver si konten itu. Dan timingnya, jadi when dan timingnya itu harus tepat. Gitu. Tapi tadi ada ngomongin soal produk bagus. Berarti menurut Mbak Gegen viral itu harus produk bagus atau enggak? Harus sih menurut Harus gue ya. Karena pernah nggak lo kayak nonton videonya bagus banget, and then lo nggak beli karena lo nggak ngerasa itu menjawab permasalahan lo gitu kan. Jadi sebenarnya sebaiknya nih para brand buat produk itu mereka harus research dan punya USP yang bisa menjawab permasalahan klien, dan itu menjadi sesuatu yang bisa dibuat sebagai message gitu sih. Tapi kalau dari tim BD yang ngelihat viral itu tuh, apakah menaikkan penjualan atau cuma sekedar di sosmed aja cukup itu udah bisa disebut viral? Menurut dari sisi Mbak Gegen sebagai tim BD. Bisa iya, bisa enggak sih sebenarnya ya. Kalau misalkan viral, barang gue bakalan laku nggak ya gitu kan. Sebenarnya ya tergantung tadi. Produk lo dibutuhkan sama orang nggak gitu. Dan kalau misalkan bisa menjawab kebutuhan orang, selain mereka viral dan mereka tahu nih brandnya apa dan mereka akan beli gitu. Jadi tergantung dari produknya lagi sih sebenarnya. Gitu. Oke. Tapi itu kan sebenarnya kan viral kan di level awareness ya. At least lo aware bahwa sebenarnya lo tahu itu ada produk tersebut gitu. Jadi viral itu tuh sebenarnya membantu lo untuk nge-spreading brand lo itu apa gitu. Jadi sebenarnya udah orang-orang udah aware sih sama si produk itu. Oke. Dapat bonus lah gitu. Karena viral ada di fase awareness, berarti kalau udah sampai conversion berarti itu viralnya sukses. Campaignnya Sukses banget sih. Sukses banget ya. Lu buat konten, viral, terus dibeli. Itu kan kayak udah satu paket kan. Iya. Jadi pasti semua klien maunya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan konsumennya jadi loyal. Viral kan juga ngasih jangka panjang kan Mbak. Viral, gue pasti Chef lo beli ini deh, ini bagus banget gitu. Pasti lo beli juga kan, word of mouth. Terus gue yang udah pakai dan ternyata gue cocok, pasti gue akan beli lagi kan. Ada advokasi gitu. Jadi itu emang bener-bener kayak akan muter terus sih gitu. Nah, kalau kita misalkan pengen viral nih Mbak, kalau misalkan kita mau viral, berarti masih perlu budget besar atau pakai budget kecil bisa? Dari sisi boleh gimana? Ada juga sih sebenarnya kayak yang brand dia budgetnya nggak terlalu besar viral gitu. Mungkin crafting message-nya bagus banget dan USP-nya itu oke gitu, bisa gitu. Tapi ada juga yang lo harus effort butuh budget gede untuk bisa buat brand lo viral. Karena viral itu kan sesuatu yang nggak bisa kita ukur sebenarnya kan, nggak ada rumusnya juga sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang budget kecil bisa viral, bisa. Budget besar bisa viral, bisa banget. Tergantung jadinya ya. Tergantung formulasi mengcrafting tadi si brand tadi sih. Oke. Tapi menurut Mbak Gegen nih, viral itu tuh biasanya karena dia riding wave, riding trend, influencer, atau karena budget. Viral karena budget, riding trend, atau apa satu lagi? Atau karena influencer. Semuanya bisa jadi sih, berkesinambungan sih. Berkesinambungan ya. Jadi lo punya budget gede, di review langsung sama influencer dan produknya bagus, ya udah itu paket lengkap sih. Berarti biar jadi viral nih enaknya punya produk bagus, terus pakai influencer juga, terus crafting message-nya, magicalnya, parameter magicalnya harus tepat. USP-nya udah pasti sih produknya. Oke. Berarti menurut Mbak Gegen, ya aku jadi nanya mulu nih. Tapi menurut Mbak Gegen, dampak viral jangka panjang buat brand tuh apa aja sih? Coba boleh dijelasin nggak? Viral itu sebenarnya nggak bisa dibilang jangka panjang, tapi sebenarnya kalau gue punya brand A, brand itu viral, artinya orang-orang aware terhadap produk gue. Mereka tahu, oh ini ada produk ini gitu. Setelah itu adalah sebagai seorang brand adalah tugasnya untuk memaintain agar hype-nya nggak jatuh gitu. Kan kita pernah tahu ya dulu ada satu produk kosmetik viral dan sekarang lenyap nih, nggak kedengeran sama sekali kan gitu. Nah karena mereka itu nggak membangun si brandnya gitu.
yang paling penting adalah viral itu kan awareness tadi ya. Setelah awareness apa nih yang harus mereka lakukan. Jadi emang ada strategi-strategi yang untuk melanjutkan si viral tadi, awareness tadi gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah membangun suatu brand tadi gitu. Membangun brand itu tuh nggak mahal, tapi efeknya jangka panjang. Oh oke, jadi setelah kita sharing-sharing panjang tadi nih Mbak, ternyata tuh ada ya rumus viral akhirnya ya. Ada, Chef, bisa dibuat. Bisa dibuat ya. Jadi sebelum masuk ke rumus viralnya ya, tapi nih ya, sebelum masuk ke rumus viralnya, kita harus punya produk yang bagus. Produk yang menjawab masalah-masalah audiens, menjawab keresahan-keresahan audiens gitu Ya, kan ya Mbak. Baru masuk ke rumus viralnya. Rumusnya apa aja tuh Mbak? MCM. MCM. MCM yang pertama message, jadi what to say, Ya. jadi apa yang mau disampaikan dari brand gitu kan. Terus yang kedua crafting, how to say, gimana cara mengemas kontennya, gimana cara mengemas si message tadi gitu kan. Betul. Yang terakhir baru medium, jadi platform mana nih yang mau didistribusin konten-kontennya gitu kan. Dan Terus juga timingnya gitu kan, yang riding trennya juga kapan aja gitu kan. Nah, jadi karena stepnya cukup lumayan panjang nih, langsung aja lah serahin ke agensi profesional ya. Karena agensi profesional dan juga apalagi certified gitu kan, pasti lebih punya banyak experience gitu di bidang digital marketing. Terus juga jadi buat para brand atau teman-teman UMKM tinggal bikin aja produk yang bagus dan rumus MCM-nya biar agensi profesional yang pikirin. Betul. Oke, terima kasih Mbak Gegen udah mau sharing-sharing, udah mau berbagi info nih dan juga berbagi ilmu buat teman-teman Sobat Talks di rumah. Thank you, Sevi. Thank you. Jangan kapok-kapok ya main ke podcast Sevi ya. Enggak ya? Enggak. Oke. Jangan lupa di subscribe juga Sobat Talks, terus juga like, comment, dan share. Kalau misalkan mau discuss tentang digital marketing, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas di next episode. See you on the next video. Bye. Bye.